Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi bersama Jurnal Edukasia. Kali ini akan melanjutkan soal-soal tes PPS untuk rekrutmen pemilu 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023. Bagi yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe, like, komen, dan juga bunyikan tanda loncengnya agar kami bisa memberikan konten-konten yang menarik dan bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, Sobat Jurnal Edukasia, langsung saja kita bahas soal nomor 23, lanjutan dari soal video sebelumnya. Dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas penyelenggaraan. Berikut ini yang merupakan prinsip penyelenggaraan yang paling benar. A. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. B. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, dan mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. C. Keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, ekonomi, efisiensi, dan efektif. D. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, dan sama kedudukannya di depan hukum. E. Mandiri, jujur, adil, dan makmur. Nah, di sini adalah menanyakan tentang prinsip penyelenggaraan pemilu. Itu prinsipnya harus mengacu pada apa saja. Nah, yang paling benar itu jawabannya adalah yang A, ya, mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Ya, nomor 23 jawabannya A. Kita lanjut nomor 24. Berikut ini yang bukan termasuk tujuan penyelenggaraan pemilu adalah titik-titik. A. Memperkuat sistem ketatanegaraan dan demokratis. B. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas. C. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu. D. Menghasilkan pemerintah yang memiliki legitimasi rakyat. E. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Tujuan, ya ingat ya, pertanyaannya tujuan penyelenggaraan pemilu. Nah, tujuan penyelenggaraan pemilu itu untuk apa? Nah, memperkuat sistem atau mewujudkan pemilu yang adil, menjamin konsistensi pengaturan, menghasilkan pemerintah yang legitimasi masyarakat, atau mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Kira-kira apa jawabannya nomor 4? 24 ini ya. Jawabannya adalah D. Menghasilkan pemerintah yang memiliki legitimasi rakyat. Ini adalah tujuan penyelenggaraan pemilu. Nomor 25. KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten atau Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia paling lama titik-titik. A. 30 hari kerja, B. 15 hari kerja, C. 14 hari kerja, D. 7 hari kerja, E. 3 hari kerja. Nah, ini yang ditanyakan adalah KPU itu menindaklanjuti Pengadilan Tinggi Tata Usaha atau Mahkamah Agung RI itu paling lama berapa hari kerja? Kira-kira apa? Kira-kira jawabannya yang nomor 25 ini. Jawabannya adalah D. 7 hari kerja. Ya. Baik, kita lanjutkan nomor 26. Parliamentary threshold 4% untuk tingkat nasional mengandung arti titik-titik. A. Peserta pemilu yang perolehan suaranya di bawah 4% dari jumlah suara sah secara nasional akan kehilangan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. B. Peserta pemilu yang perolehan suaranya di bawah 4% dari jumlah suara sah secara nasional akan kehilangan perolehan kursi anggota DPR saja dan pasti tetap dapat kursi anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota. C. Peserta pemilu yang perolehan suaranya di bawah 4% dari jumlah suara sah secara nasional akan kehilangan perolehan kursi anggota DPR dan anggota DPRD provinsi tapi masih akan dapat kursi anggota DPRD kabupaten atau kota. D.
Peserta pemilu yang perolehan suaranya di bawah 4% dari jumlah suara sah secara nasional akan kehilangan perolehan kursi anggota DPR, tetapi masih mungkin dapat kursi anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota. Semua jawaban salah. Nah, parliamentary threshold yaitu 4% itu untuk tingkat nasional. Itu kira-kira artinya apa? Jawabannya apa kira-kira? Nah, jawabannya adalah D. Peserta pemilu yang perolehan suaranya di bawah 4% dari jumlah suara sah secara nasional akan kehilangan perolehan kursi anggota DPR. Nah, tapi masih mungkin dapat kursi anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota. Nah, ini ya berarti di bawah 4% ini anggota DPRD pusatnya itu akan kehilangan kursi. Nah, ya, jadi jawabannya nomor 26 adalah D. Nomor 27. Pada tanggal berapa jadwal pemungutan suara pemilihan umum yang sesuai dengan PKPU nomor 3 tahun 2022? Kira-kira tanggal berapa? A. 17 Februari 2024, B. 15 Februari 2024, C. 14 Februari 2024, D. 13 Februari 2024, E. 18 Februari 2024. Nah, tanggal berapa pemungutan suara pemilihan umum? Itu kalau mengacu pada KPKPU nomor 3 tahun 2023. Tanggal berapa kira-kira? Ya, C. Tanggal 14 Februari 2024. Nomor 28. KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota bersifat hierarkis. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pasal dan ayat berapa? Nah, ini mengenai tentang pasal atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait tentang KPU RI, provinsi atau kabupaten dan kota yang bersifat hierarkis. Kata kuncinya hierarkis ini ada di pasal dan ayat berapa? Nah, kira-kira pasal berapa? A. Pasal 5 ayat 3, B. Pasal 9 ayat 2, C. Pasal 9 ayat 1, D. Pasal 1 ayat 5, E. Pasal 2 ayat 1. Kira-kira pasal berapa? Nah, kira-kira pasal C ya, pasal 9 ayat 1. 28C. 29. Berapa jumlah anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten, kota, PPK dan PPS. Nah, ini dari KPU pusat sampai tingkat PPS desa. Itu kira-kira berapa komposisi anggotanya? A 97553, B 117553, C 755 atau 7555, D 95-3 E 75-73553. Nah, untuk KPU itu berapa? Ya, provinsi berapa? Kabupaten berapa? PPK berapa? PPS berapa? Coba jawabannya apa? Ya, E ya. Ya, E 7 sampai 5 ya. Itu nasional. Untuk provinsi 7 sampai 3. Terus untuk yang kabupaten 5 ya. 5. Terus untuk PPK 5 dan untuk apa? PPS itu 3. Ya, baik, berarti jawabannya nomor 29E. Nomor 30. Tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat titik-titik bulan sebelum hari pemungutan suara. A 24, B 25, C 22, D 20, E 21. Tahapan penyelenggaraan pemilu itu dimulai paling lambat kapan? Berapa bulan sebelum hari pemungutan suara penyelenggaraan pemilu itu? Kira-kira 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. 30D. 31. Perbuatan berikut merupakan tindak pidana pemilu kecuali A. Seseorang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya. B. Saksi peserta pemilu dengan sengaja tidak menandatangani peserta acara pemungutan dan penghitungan suara. C. Petugas PPS dengan sengaja tidak memperbaiki DPS setelah mendapat masukan dari masyarakat dan peserta pemilu. D. Seseorang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri
atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih. Seseorang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu. Perbuatan yang ini termasuk tindak pidana pemilu, tetapi kecuali berarti yang bukan merupakan tindak pidana itu kira-kira yang mana? Jawabannya apa kira-kira? Kecuali yang B, saksi peserta pemilu dengan sengaja tidak menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara ini bukan termasuk tindak pidana. Nah, kalau tindak pidana itu ya menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, itu jelas tindak pidana. Ya, petugas dengan sengaja tidak memperbaiki DPS setelah mendapat masukan, ini juga. Seorang yang sengaja memberi keterangan tidak benar, nah, ini seorang yang dengan kekerasan atau ancaman, ini juga termasuk tindak pidana pemilu. Berarti nomor 31 adalah jawabannya B karena kecuali. 32. Seluruh tahapan pemilu merupakan objek pengawasan. Setiap penyimpangan harus diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Di antara penyimpangan berikut manakah yang sangat mempengaruhi hasil pemilihan? A. Memasang tanda gambar di tempat terlarang. B. Memberi keterangan tidak benar dalam proses pendaftaran. C. Melakukan kampanye pada waktu yang salah. D. Berkampanye dengan melanggar lalu lintas. E. Mengubah hasil perhitungan suara. Di antara penyimpangan yang sangat mempengaruhi hasil pemilihan, jadi penyimpangan yang sangat mempengaruhi hasil pemilihan itu apa saja kira-kira ini? Jawabannya kira-kira apa? Nomor 32 ya, mengubah hasil perhitungan suara itu jelas ya, sangat mempengaruhi hasil pemilihan. Kalau diubah secara masif itu kan berarti perolehan suaranya akan, atau perhitungan suaranya, perolehan suaranya akan ya, mempengaruhi, akan hasilnya akan berbeda, jauh berbeda. Ini juga merupakan hasil salah satu penyimpangan. Nomor 32 adalah E. Nomor 33, DKPP bersidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu. Siapakah yang dimaksud dengan penyelenggara pemilu? Nah, ini penyelenggara pemilu itu siapa? A. KPU, Bawaslu, dan lembaga pemantau pemilu. B. KPU, Bawaslu, dan partai politik. C. KPU, Bawaslu, lembaga pemantau pemilu, dan partai politik. D. KPU dan Bawaslu. E. KPU, Bawaslu, dan tim kampanye. Nah, ini yang ditanyakan adalah penyelenggara pemilu. Ada penyelenggara pemilu, ada peserta pemilu ya. Wajib diketahui kalau dalam pemilihan umum itu ada penyelenggara pemilu yang menyelenggarakan pemilu, ada peserta pemilu yang mengikuti pemilu itu. Berarti kalau ditanyakan penyelenggara pemilu itu siapa kira-kira? Nah, jawabannya di KPU dan Bawaslu itu merupakan penyelenggara pemilu. Kalau partai politik itu termasuk peserta pemilu. Ya, tim kampanye juga peserta pemilu. Baik, nomor 33 berarti D. Nomor 34, jumlah kursi anggota DPR RI ditetapkan sebanyak titik-titik kursi. A. 352, B. 445, C. 350, D. 577, E. 575. Jumlah kursi anggota DPR RI pusat itu berapa? Kira-kira apa jawabannya? E. 576 kursi. Itu yang diperebutkan di Senayan ya, dari sejumlah anggota partai politik ya, peserta pemilu merebutkan kursi DPR RI itu 575. Ya, nomor 35, jumlah kursi DPRD kabupaten atau kota ditetapkan paling sedikit titik kursi dan paling banyak titik kursi. Nah, di sini paling sedikit berapa, paling banyak berapa? A 20 dan 35, B 20 dan 45, C 20 dan 55, D 25 dan 55, E 35 dan 75. Berapa paling sedikit dan paling banyak kursinya di yang DPRD kabupaten atau kota itu kira-kira berapa? C ya, 20 paling sedikit,
dan paling banyak itu 55 kursi. 35C. 36. Daftar pemilih sementara DPS disusun oleh titik-titik. Nah, ini penting bagi BPS. Daftar pemilih sementara DPS disusun oleh titik-titik. A. Pantarlih, B. PPS, C. PPK, D. KPU kabupaten atau kota. E. Semua jawaban benar. Nah, DPS itu disusun oleh siapa kira-kira? Pantarlih, PPS, PPK, KPU kabupaten atau semua jawaban benar? Jawabannya adalah PPS. DPS itu yang menyusun adalah PPS tingkat desa. Nomor 36B. 37. TPS mengumumkan daftar pemilih sementara DPS selama titik untuk mendapatkan tanggapan dan masukan masyarakat. Nah, ini juga penting harus diketahui oleh PPS. TPS mengumumkan daftar pemilih sementara DPS selama titik untuk mendapatkan tanggapan dan masukan masyarakat itu berapa hari? A. 17 hari, B. 10 hari, C. 14 hari, D. 15 hari, E. 20 hari. Kira-kira berapa hari untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari masyarakat? Kira-kira berapa hari? C. 14 hari atau 2 minggu itu mendapatkan tanggapan dan masukan dari masyarakat. Nomor 39. Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan diperoleh kursi paling sedikit titik dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. A. 25%, B. 20%, C. 4%, D. 10%, E. 15%. Dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara nasional, itu gabungan partai politik memenuhi persyaratan untuk memperoleh kursi itu paling sedikit berapa persen? Kira-kira berapa? Ya, 20% minimal ya. 38B. 39. Dalam pemilu, pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pernyataan tersebut merupakan makna prinsip penyelenggaraan pemilu yang titik. A. Langsung, B. Umum, C. Bebas, D. Rahasia, E. Jujur dan adil. Nah, di sini ditanyakan adalah dalam pemilu itu pemilih harus memberikan suaranya, ya, harus memberikan suaranya tanpa ada paksaan. Nah, berarti kata kuncinya memberikan suara tanpa ada paksaan. Itu kira-kira prinsip penyelenggaraan pemilu yang seperti apa? Langsung, umum, bebas, rahasia, atau jujur dan adil. Kira-kira apa? Ya, kira-kira adalah jawabannya adalah C. Bebas ya. Bebas memilih, tidak ada paksaan dan dalam memilih ya. 39C. 40. Berikut ini termasuk tugas, wewenang dan kewajiban KPPS kecuali A. Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta pemilu yang hadir dan pengawas pemilu lapangan. B. Mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS. C. Mengumumkan hasil perhitungan suara di TPS. D. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. E. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada KPU kabupaten atau kota dan Bawaslu kabupaten atau kota. Tugas, wewenang dan kewajiban KPPS. KPPS itu di tingkat TPS. Ya, berarti kira-kira tugas, wewenang dan kewajibannya apa? Kecuali apa kira-kira jawabannya? 40. Nah, menyerahkan hasil penghitungan suara kepada KPU kabupaten kota dan Bawaslu kepada kabupaten kota ini tugas dari PPK tingkat kecamatan ya, kalau menyerahkan penghitungan suara. Nah, kalau KPPS itu menyerahkan ke PPS masing-masing. Berarti jawabannya nomor 40. Nomor 41. Daftar pemilih tetap atau DPT disahkan dan diumumkan oleh titik-titik. A. KPU kabupaten atau kota. B. KPU RI. C. Panitia pemilihan kecamatan atau PPK. D. KPPS. E. PPS. DPT itu disahkan dan diumumkan oleh siapa kira-kira? Apa jawabannya kira-kira? Ya, KPU kabupaten atau kota, itu DPT yang mengumumkannya. Nomor 42. Pasca melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara atau DPS, maka kegiatan selanjutnya yang dilakukan PPS adalah titik-titik.
A. Mengumumkan daftar pemilih tetap. B. Mengangkat petugas pemutahiran data pemilih. C. Menyampaikan DPS akhir kepada KPU melalui PPK. D. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara atau DPS. E. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara atau DPS. Kira-kira apa ini kegiatan selanjutnya yang dilakukan PPS pasca melakukan perbaikan untuk mengumumkan hasil DPS-nya, perbaikan DPS-nya gitu, kira-kira apa kegiatan selanjutnya? Nomor 42, yaitu menyampaikan DPS akhir kepada KPU melalui PPK. Ini tugas selanjutnya setelah melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS di suatu desa tersebut ya. 42C. 43. Jenis perlengkapan pemungutan suara terdiri atas titik-titik. A. Kotak suara. B. Surat suara. C. Tinta. D. A. B. C. Dan D. Benar. Ini perlengkapan pemungutan suara itu terdiri dari apa saja? Ya, coba. Ya, kotak suara itu perlengkapannya itu kotak suara. Jawabannya nomor 43. Nomor 44, segel alat untuk memberi tanda pilihan dan TPS termasuk titik-titik. A. Jenis perlengkapan pemungutan suara. B. Tidak termasuk jenis perlengkapan pemungutan. C. Kebutuhan pemungutan suara. D. Keperluan pleno rekapitulasi hasil perolehan suara. Nah, segel itu untuk memberi tanda pemilihan dan TPS itu termasuk apa? Jenis perlengkapan atau tidak termasuk jenis perlengkapan atau kebutuhan pemungutan suara atau keperluan pleno. Kira-kira apa jawabannya? Nomor 44. Nah, kira-kira jawabannya di ya, keperluan pleno rekapitulasi hasil perolehan suara. Nomor 45, pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh titik-titik. A. Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten atau Kota. B. Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Panwas Kabupaten atau Kota. C. Kepolisian Republik Indonesia. D. TNI. Ya, pendistribusian perlengkapan pemungutan suara itu dilakukan oleh siapa? Ya, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten atau Kota itu yang mendistribusikan perlengkapan pemungutan suara dari pusat ke provinsi, ya, provinsi ke kabupaten, kabupaten ke daerah masing-masing. Jawaban yang kelima adalah A. Baik Sobat Jurnal Edukasi, demikian soal untuk referensi bagi sobat semua yang ingin mengikuti seleksi PPS pada pemilu 2024. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan hal yang baik, yang positif, dan mudah-mudahan soal ini banyak yang keluar. Terima kasih. Salam untuk semuanya. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.